wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Salma Kaidia Putri, dengan NIM 20002-107. Saya berasal dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, kita masuk lagi pada mata pelajaran Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dan untuk hari ini, kita akan membahas mengenai bidang garapan. Pertama, administrasi pendidikan yaitu administrasi kurikulum, dan sebenarnya untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi, ini merupakan jantungnya hidup matinya sebuah proses pendidikan, karena keberhasilan seorang anak, keberhasilan sebab proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Seperti apa, bagaimana, dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik, bahkan untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar tempat di mana lulusnya dan anak-anak atau peserta didik kita untuk bisa diterima di dunia kerja. Justru sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga atau kepengelolaan pendidikan menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri itu masuk dalam perencanaan kurikulum di tempat kita. Ada landasan hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah KBM, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dapat kita garis bawahi yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara buat. Intinya apa? Bukan di isinya, tapi lebih kepada seperangkat rencana dan seperangkat rencana dan pengaturan, jadi lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa, seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa pula yang diatur, serta cara yang digunakan sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengertian dari administrasi kurikulum itu ada dua katanya, ada arti sempit dan ada dalam artian luas. Kalau arti sempit artinya adalah seperangkat mata-mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas, dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tetapi lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, untuk kemudian dikembangkan, dan untuk kemudian dibagikan bersama, sehingga si anak atau si peserta didik tadi hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori. Tapi dalam proses ekspor yang dibagikan oleh si guru dan si pendidik, dosen, dan di kelas, mereka akan jauh lebih kaya. Itu pengertian dari konsep sempit dan luasnya arti kurikulum. Tapi kita tarik lagi, kalau administrasinya adalah pengaturan administrasinya, artinya adalah rencana. Kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang 4 tadi, itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Proses perencanaan, proses mengorganize, proses pelaksanaan, dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Komponen dari kurikulum itu adalah yang pertama jelas kurikulumnya, yang kedua jelas tujuannya, yang ketiga isi atau kontennya, yang keempat evaluasi. Bayangkan kalau 5 ini adalah 5 masalah, 5 komponen yang didesain, diatur, direncanakan sedemikian rupa, apalagi sampai di lembaga.
Pendidikan ini dilakukan terhadap yang 5. Harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang lebih jelas. Kita berasumsi dalam konteks yang sama bahwa kegiatan administrasi itu minimal menjelaskan fungsi-fungsi manajemen minimal 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama dapat kita lihat planning, perencanaan, yaitu perencanaan atas kurikulum dalam kaitan kalau kita lihat komponennya mulai dari kurikulum itu sendiri itu sampai kepada metode yang digunakan. Perencanaan itu menjabarkan garis yang menjadi analisis pelajaran, analisis mata pelajaran, apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu dalam perencanaan. Maka direncanakan sedemikian rupa sehingga yang namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan demi perbaikan, pengembangan demi pengembangan. Nah, dalam prakteknya untuk perencanaan dalam Sisdiknas, artinya sekolah atau perguruan tinggi sudah memiliki kalender akademiknya sendiri. Menyusun program tahunan atau disebut dengan prota atau promes atau penyusunan program semester, ada PSP yaitu program satuan pelajaran, dan juga ada rencana pengajaran. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Proses mengorganisasikan harusnya kunci utamanya adalah sampai ke tahap the right man and the right man. Ini dalam kaitannya dengan kalender akademik. Ini tadi yang sudah disusun berdasarkan program kegiatan akan berlangsung selama 1 tahun akademik pembelajaran di kampus atau di lembaga pendidikan untuk kedepannya. Selanjutnya yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Artinya ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM tadi di dalam kelas antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa dalam proses mengimplementasikan kesuburan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap program studi dan jurusan kalau di kampus. Bagaimana itu kemudian bisa disampaikan kepada anak didik atau peserta didik sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar berbagai teori sehingga muncullah pemahaman skillful terkait dengan teori-teori tersebut, sehingga mereka memiliki sesuatu yang disebut sebagai soft skill ataupun hard skill yang nanti bisa kita bawa ke dunia kerja. Yang terakhir ada evaluasi atau actuating. Evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu sudah dicapai, atau dalam proses perjalanan kita bisa melihat masalah-masalah apa yang akan muncul dan timbul sehingga apa tindakan harus dilakukan di kemudian harinya. Yang melakukan evaluasi adalah semua yang terlibat dari pimpinan tertinggi sampai si dosen sebagai ujung tombaknya kegiatan pembelajaran di kelas atau guru ketika ada di kelas. Guru dan dosen mempunyai peranan yang sangat penting, yang sangat luar biasa di dalam administrasi kurikulum ini. Karena besar mereka yang akan melaksanakan, mereka yang termasuk orang yang harus memikirkan, karena data dan fakta empirik di lapangan dalam tanda kutip yang ada di kelas, yang paling tahu itu adalah guru atau dosennya, bukan pemimpin. Pimpinan adalah orang yang mengolah keseluruhan persoalan itu untuk dibicarakan dan diproses pengambilan keputusan dan keputusan. Sebenarnya guru dan dosenlah yang paling tahu masalah-masalah empirik di lapangan, sehingga mereka lah yang harusnya terlibat secara langsung dalam proses perbaikan dan pengembangan kurikulum. Dari waktu ke waktu, guru dan dosen harusnya terlibat mulai dari perencanaan, karena perencanaan adalah bagian akhir dari siklus sebelumnya.
Jadi proses pendidikan itu seperti siklus yang akhirnya tidak pernah berhenti dan bahkan jalan terus. Demikian, administrasi kurikulum merupakan bidang garapan pertama dari administrasi pendidikan, yaitu kita pelajarin untuk pertemuan kali ini. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya Salma Karia Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.